Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Smart Home. Masuk saya ke latar belakang. Sekarang teknologi berkembang cepat dan membuat banyak pekerjaan rumah bisa dilakukan secara otomatis. Rumah pintar ada rumah yang memakai perangkat otomatis dan bisa dikendalikan dari ponsel, seperti lampu atau kamera. Terlalu banyak orang sibuk, sering lupa mematikan lampu atau tidak bisa memantau rumah saat pergi. Ini jadi kebutuhan yang harus diatasi. Dengan smart home, penghuni bisa mengatur lampu, menghemat listrik, dan memantau keamanan rumah kapan saja dari jarak jauh. Karena memberikan kenyamanan, keamanan, dan efisiensi energi, rumah pintar menjadi salah satu bentuk hunian modern yang terus berkembang. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, pada bagian ini kita akan membahas mengenai dasar teori atau kajian pustaka. Nah, pada dasar teori ini mencakup tentang komponen-komponen apa saja yang digunakan pada proyek smart home ini. Yang pertama ada yang namanya Universal Asynchronous Receiver Transmitter atau disingkat dengan URT. Ini adalah protokol komunikasi perangkat keras yang digunakan untuk komunikasi serial asinkron. Ini adalah salah satu protokol yang paling sederhana, hanya menggunakan dua kabel, yaitu kabel transmit dan receive. Kemudian data ditransmisikan bit by bit tanpa sinyal clock bersama. Untuk komunikasi dua arah antara dua perangkat, pin TX perangkat pertama dihubungkan ke pin TX RX perangkat kedua dan sebaliknya. Meskipun mudah diimplementasikan, URT ini memiliki keterbatasan dalam kecepatan dan tidak dapat mendukung banyak perangkat master atau slave pada bus yang sama. Slide selanjutnya. Oke, di sini saya lanjut membahas mengenai desain sistem IoT atau konseptualnya. Nah, di sini ada arsitektur sistem 4 layer. Jadi, kalau di layer pertama itu atau di perception, itu semua perangkat keras fisik kami yang terdiri dari input sensor, RFID, LDR, range detector, dan DHT11. Nah, serta output aktuatornya LED lampu, servo motor pintu, dan buzzer. Nah, untuk layer 2-nya atau network, itu infrastruktur konektivitas mencakup SP32, WiFi modul, router, protokol, MQTT, atau HTTPS, dan Google Sheet sebagai endpoint database-nya. Nah, untuk layer 3 itu bagian processing atau platform, itu kita pakai Blink Cloud Server yang menangani manajemen data dan visualisasi. Nah, terakhir layer 4, application itu antar muka pengguna, yaitu aplikasi Blink di smartphone. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada diagram blok fungsional. Jadi di sini ada input, itu mencakup semua sensor fisik seperti yang terlihat RFID, LDR, dan DHT11, dan input dari pengguna melalui tombol di aplikasi Blink. Proses proses itu adalah unit pemrosesan yang dimana kita pakai microcontroller SP32 yang terhubung ke internet. Outputnya itu semua hasil eksekusi, baik secara fisik, LED servo buzzer, maupun digital, atau tampilan data di Blink dan pencatatan data ke Google Sheet. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini desain arsitektur dual microcontroller. Nah, di sini kami menggunakan dua MCU untuk menyelesaikan masalah latensi, di mana satu MCU tidak mungkin menangani tugas real time secara kritis seperti scan RFID. Nah, jadi tugas jaringan yang lambat seperti koneksi WiFi itu secara bersamaan nggak bisa langsung connect di satu MCU saja, jadi makanya kita pakai dua. Nah, jadi kita bagi tugasnya. MCU satu itu kita pakai SP32S3 yang berfungsi sebagai RTC atau Real Time Controller. Nah, RTC ini terhubung langsung ke semua sensor dan aktuator. Jadi prioritasnya itu eksekusi latensi rendah. Dia memastikan kalau tap kartu RFID itu bisa membuka pintu di bawah 100 mili-detik. Kalau MCU 2 itu kita pakai SP32DF modul. Dia fungsinya sebagai NSCP atau Network Co-Processor.
NCP ini tidak terhubung ke sensor atau aktuator. Tugasnya murni mengelola konektivitas jaringan seperti Wi-Fi, Blink, HTTP ke Google Sheet. Nah, untuk komunikasi aliran itu, kita ada dua. Yang pertama ada sensor ke cloud. Jadi RTC itu membaca semua sensor, memformatnya menjadi satu string. Contohnya kayak data variabel 1, 2, 3 begitu. Dia kirim ke string ke NCP. Nah, di NCP itu dia menerima, memparsing string tersebut dan mengirim datanya ke Blink Cloud menggunakan Blink Virtual Write. Nah, untuk keduanya itu ada cloud ke aktuator. Jadi saat pengguna menekan tombol di aplikasi Blink, NCP itu menerima perintah tersebut. NCP itu ubah menjadi string juga, kayak contohnya CMD LED 1. Lalu dia kirim string itu ke RTC. Nah, RTC menerima, memparsing perintah, dan langsung mengeksekusi perintah fisik seperti digital write ke pin LED. Nah, desainnya ini dia diisolasi loop control real time dari blocking call jaringan. Jadi sistemnya kami ini dapat berjalan dengan responsif dan stabil. Oke, selanjutnya akan dibahas teman saya. Baik, kita masuk pada implementasi hardware-nya. Yang pertama ada persiapan MCU, yang dimana hardware pin G-solder itu kita hubungkan ke kedua board yang ada pada ESP32S3 dan juga pada ESP32DEV. Nah, yang kedua ada penempatan breadboard. Nah, di sini itu kita menggunakan MCU2 kedua nanti cut ya, Brian. Baik, di sini yang kedua ada penempatan breadboard, di mana di sini karena kita menggunakan dua MCU yaitu SP32S3 dan juga SP32DEV, dan juga kami menggunakan komponen pendukung seperti LDR dan juga buzzer. Ini kita tempatkan pada breadboard untuk kemudahan prototyping kami. Nah, yang ketiga itu ada koneksi sensor, di mana ada sensor RFID RC522 yang dimana kami hubungkan ke pin SPI pada ESP32S3. Nah, kemudian ada sensor LDR yang dimana include dengan resistor 10 per ohmega. Nah, di sini itu kami juga punya sensor hujan include pin AO yang kita hubungkan ke pin ADC yang ada pada ESP32S3. Nah, kemudian juga kami juga ada servo dan juga relay, serta kami juga ada buzzer yang dimana kami hubungkan pada pin GPIO yang ada pada SP32S3. Nah, yang keempat di sini ada koneksi antar MCU. Nah, di sini itu ada 3 yang dimana pada pin TX serial 1 yakni GPIO 17 yang ada pada ESP32S3 kami hubungkan ke pin RX serial 2 GPIO 17 yang ada pada ESP32DEV. Nah, kemudian juga ada pin RX serial 1 yang dimana dicolokan pada GPIO 18 yang ada pada ESP32S3 yang dimana kami hubungkan ke pin TX serial 2 dicolokkan kepada GPIO 16 yang ada pada ESP32DEV. Nah, terakhir ada pin GND yang dimana ada kami hubungkan pada kedua board. Kemudian ada pin GND kedua board yang dimana kami hubungkan secara bersamaan. Nah, yang kelima sih ada koneksi tegangan tinggi yang dimana yang dimana ada relay yang kami hubungkan untuk menyaklarkan lampu dari AC dengan tegangan 220 volt. Nah, kemudian ada cahaya daya yang dimana di sini sistemnya itu ditenagai melalui port USB 5 volt. Kemudian boleh next. Nah, di sini untuk desain prototipe yang kami telah buat, ini untuk keseluruhannya pada gambar pertama dapat terlihat di situ ada sensor kartu, dapat kita katakan RFID, kami menggunakan RFID. Kemudian nanti ketika ada card yang sudah kami masukkan tokennya pada kode program, nanti itu bakal kebaca dan akan mengoutputkan suatu reaksi pada motor servo yang dimana dia akan membuka pintu dan juga menutup pintunya. Kemudian next. Nah, di sini kita bisa lihat ini pada dalam
dalam rumahnya terdapat berbagai sensor. Yang pertama kita bisa lihat di sini sensor hujan. Ini kita letakkan pada atap genteng. Kemudian ini merupakan buzzer, yang dimana buzzer ini merupakan output yang akan berbunyi ketika nanti ada adanya terdeteksi hujan pada sensor hujan ini. Kemudian di sini ada sensor suhu. Kami menggunakan DHT11. Ketika nanti dia mendeteksi bahwasanya di dalam rumah itu suhunya rendah atau suhunya tinggi, maka nanti akan terbaca pada mobile pengguna. Dapat kita lihat di situ outputnya ada sensor suhu dengan temperatur 32. Di sini kami sudah training, di mana awalnya 30 jadi 32. Dia bakal berubah selama 1 detik. Kemudian next. Nah, di sini yang terakhir kami punya sensor cahaya. Jadi ketika nanti ada cahaya di dalam ruangan, atau mungkin ada cahaya melewati yang masuk melewati jendela, nanti sensor cahaya itu dapat mendeteksinya. Jika ia mendapatkan pencahayaan, maka nanti LED yang ada di dalam rumah itu bakal mati. Tapi kalau gelap di luar ataupun di dalam, maka LED-nya bakal menyala seperti pada output sensor cahaya. Baik, terima kasih. Selanjutnya pada teman saya. Baik, ini adalah desain flowchart dan algoritmanya. Kita bisa lihat di sini ada pertama itu kita mulai, terus masuk ke microcontroller, mencoba menghubung ke internet, terus dia akan mendapatkan decision, ini microcontroller terhubung apa tidak. Jika iya, bahkan dia akan baca dari data dari tiap sensor, terus dia masuk ke decision yang kedua lagi, ini pilih mau dikontrol. Apakah dia akan mengkontrol output berdasarkan data dari sensor atau kontrol output secara manual dari aplikasi melalui jaringan. Dan jika sudah, dia akan kirim data input dan output ke server, dan dia akan menampilkan monitoring data dan selesai. Tapi kalau tidak, dia akan baca dari data dari tiap sensor, terus menghasilkan kontrol output berdasarkan data dari sensor, dan juga akan selesai programnya. Nah, untuk algoritmanya kita menggunakan di sini ada sistem control logic. Algoritma sistem dirancang agar tangguh. Saat booting, sistem mencoba terhubung ke internet. Jika gagal atau mode offline, RTC tetap berfungsi penuh menjalankan otomasi lokal seperti pintu RFID, lampu otomatis, dan sensor-sensor lainnya. Jika koneksi berhasil atau mode online, NCP mengaktifkan fungsionalitas cloud, memungkinkan kontrol manual dari Blink dan data logging tanpa mengganggu proses real-time di RTC. Baik, selanjutnya masuk pada bagian desain elektronika dan rangkaian. Di sini ada tabel komponen elektronika. Di bagian itu dijelaskan semua komponen yang dipakai dalam sistem smart home. Yang pertama ada microcontroller, di mana ada komponennya SP32S3, digunakan sebagai otak utama untuk membaca semua sensor dan mengontrol perangkat. Kemudian ada SP32 dev modul, dia itu dipakai khusus untuk bagian internet atau wifi agar sistemnya itu lebih stabil. Kemudian ada sensor, di mana komponennya itu ada RFID RC522, yaitu untuk membuka pintu pakai kartu, LDR atau sensor cahaya, mendeteksi terang dan gelap. Sensor hujan itu untuk mendeteksi adanya tidaknya air atau hujan. Kemudian ada aktuator. Komponennya ada motor servo, itu yang menggerakkan kunci pintu, relay tambah lampu 220V itu untuk menyalakan atau mematikan lampu rumah, dan buzzer itu untuk memberikan bunyi peringatan. Dan ada yang terakhir itu pendukung, itu komponennya ada kabel jumper atau dan resistor untuk menstabilkan pembacaan sensor LDR. Kemudian masuk pada tematik dan wiring. Pada gambar wiring itu sistemnya itu menggunakan 2 microcontroller. Yang pertama ada ASP32S3 itu sebagai kendali utama. Baru itu menangani semua sensor dan perangkat. Di mana ada RFID itu terhubung lewat jalur SPI, LDR itu terhubung ke
GPI 04, sensor hujan terhubung ke GPI 05, servo terhubung ke GPI 01, relay GPI 021, buzzer itu terhubung ke GPI 106. SP3 SP32 S3 itu juga terhubung ke SP32 dev module lewat komunikasi UART. Dan ada ESP32 dev module itu sebagai pengelola jaringan. Dia itu hanya untuk mengurus koneksi WiFi, mengirim data ke server, menerima perintah dari aplikasi. Dia terhubung ke SP32 S3 itu lewat UART juga. Kemudian ada koneksi dayanya. Kedua SP3 itu memakai 5 volt dan ground keduanya itu disatukan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, baik. Berikutnya adalah dashboard cloud aplikasi monitoring. Di mana kami ini menggunakan dashboard pada aplikasi Blink yang dirancang untuk fungsionalitas monitoring dan kontrol yang intuitif. Antar mungkin dibagi menjadi beberapa area fungsional, status pintu, status intensitas cahaya, status ruangan, dan status hujan. Nah, di mana virtual pin-nya itu pin 0 menggunakan tipe widget LED, arahnya MCU ke aplikasi, berfungsi sebagai indikator status pintu. Jika dia merah, maka itu akan terkunci. Jika hijau, maka pintunya akan terbuka. Pin 1 menggunakan tipe widget OG, di mana dari MCU ke aplikasi. Nah, dia itu berfungsi menampilkan nilai real time sensor LDR 0 sampai 4095. Pin kedua menggunakan tipe widget LED MCU ke aplikasi. Nah, berfungsi untuk mengindikator status hujan, menyala jika terdeteksi hujan. Pin 3 menggunakan tipe widget button switch aplikasi ke MCU, di mana itu berfungsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan sebuah mode manual smart light atau lampu. Nah, pin 4 menggunakan widget dari aplikasi ke MCU, di mana itu manual pintu terbuka atau tertutup. Di mana dari MCU ke aplikasi, fungsi sebagai suhu dari dalam ruangan. Nah, selanjutnya inilah tantangan utama dashboard yang saya dibuat. Masuk ke seriku. Baik, kami masuk di pengujian sistem. Metode pengujian yang kami lakukan ini itu ada dua, yaitu pengujian fungsional sama pengujian kinerja atau latensi. Di pengujian fungsional ini kami ada tabel matriks. Dilanjut. Nah, di sini bisa kita lihat ya, kita sudah menguji semua sensor yang ada. Untuk smart door-nya kami menguji 2 kali untuk output valid dan invalid. Smart light-nya ada 3 kali, dibagi atas 2 juga, ada yang otomatis sama yang manual. Terus ada rain detector, pengujian bahasa hujan, dan yang terakhir ada data logging di mana nantinya verifikasi data baru muncul di Google Sheet. Yang kedua itu ada pengujian kinerja atau latensi. Pengujian latensi kritis di sini dilakukan untuk memvalidasi hipotesis arsitektur dual MCU. Ada 3, yaitu latensi kontrol lokal (RTC), di mana rata-rata dari 10 percobaan menghasilkan 85 ms. Yang kedua ada latensi kontrol cloud, 10 percobaan juga menghasilkan 980 ms. Dan yang terakhir ada latensi monitoring end-to-end, 10 percobaan juga menghasilkan 1150 ms.
Nah, untuk lanjut ke implementasi software atau codingnya. Ini kita atau pustakanya menggunakan IDE Arduino 2.x untuk IDE-nya. Kemudian ada board manager yaitu ESP32 Expressive System, dan ada beberapa library yang kami gunakan seperti wifi.h, http client.h, wifi client secure.h, Blink Simple ESP32.h, MFRC 522.h, sama servo.h. Boleh next. Kemudian di sini untuk implementasi pada data logging ke Google Sheet, kami memiliki tantangan utama, yaitu data tidak terkirim ke Google Sheet dan diselesaikan dengan 5 langkah sebagai berikut. Yang pertama, untuk langkah pertama, konfigurasi Google Cloud, membuat proyek baru di Google Cloud Console, yaitu di sini kita menggunakan Blink, dan mengaktifkan Google Sheet API dan Google Drive API. Kemudian yang kedua, menyiapkan Google Sheet, yang dimana gunanya untuk membuat file yang bernama IoT Smart Home Data untuk menyimpan data, dan membuat tab data sensor dengan header seperti timestamp, LDR value, dan rain value. Next. Kemudian untuk implementasi yang ketiga yaitu Google Apps Script, yaitu untuk membuat script melalui extension atau app scripts. Kemudian menggunakan fungsi doget, membaca parameter URL dan menambahkan baris data baru dengan append raw. Kemudian poin 4, menggunakan web app deployment, menggunakan web app yang disetting menggunakan excuse as me dan siapa saja bisa akses, dengan URL web digunakan sebagai script URL di kode ESP32-nya. Next. Dan untuk yang terakhir, penyesuaian kode ESP-nya. Kami mendapatkan masalah yang muncul, yaitu seperti error get -1/302, dan HTTPS-nya membutuhkan Wi-Fi client secure. Kemudian kami mendapatkan masalah di SSL yang gagal. Kami menggunakan klien set LN secure untuk prototypingnya, dan redirect 302 diaktifkan sehingga mendapatkan http://set follow redirect untuk URL-nya, dan hasilnya data dari NCP berhasil terkirim ke Google Sheet setiap 5 detik. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, bagian analisis dan evaluasi hasil. Di sini ada kelebihan, kekurangan, dan analisis kendala. Di kelebihan sendiri, yang pertama ada responsivitas real-time, tugas kritis dijamin mendapatkan prioritas prosesor. Yang kedua ada modularitas kode. Yang ketiga ada resiliensi, dev modul atau WiFi gagal, RTC tetap berfungsi penuh sebagai smart home otomatis offline. Yang kekurangannya sendiri, yang pertama ada biaya dan kompleksitasnya. Menggunakan 2 MCU meningkatkan biaya perangkat keras dan kompleksitas wiring. Yang kedua ada single point of failure. Tautan URT itu sendiri ada 3 kabel. Yang pertama ada TX, RX, dan GND. Menjadi SPOF baru. Jika salah satu kabel ini terputus, koneksivitas code akan buta terhadap status sistem lokal. Selanjutnya ada analisis kendala. Yang pertama, kesalahan konfigurasi API. Google Sheet API dan Google Drive API belum diaktifkan di Cloud Console.
Yang kedua ada kesalahan deployment GS web app di deploy dengan permissionen only myself sehingga request HTTP eksternal dari ESP32 ditolak. Yang terakhir ada kesalahan kode dari klien sendiri. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi dalam penelitian ini kita berhasil merancang, mengimplementasikan, dan juga menguji prototipe smart home terintegrasi yang mencakup smart door berbasis RFID, smart light dengan sensor LDR, dan rain detector menggunakan buzzer. Nah, penerapan arsitektur dual microcontroller antara ESP32 dan S3 sebagai pengendali real time dan juga ESP32DF sebagai pengolah komunikasi jaringan terbukti sangat efektif, menghasilkan respons sistem yang cepat dan andal dengan latensi lokal hanya 85 milisecond dibandingkan latensi cloud yang lebih tinggi. Sistem juga berhasil diintegrasikan dengan platform Blink sebagai dashboard kontrol dan monitoring, serta seluruh pemetaan virtual pin berfungsi sesuai dengan desain. Selain itu, kendala pencatatan data ke Google Sheet berhasil diselesaikan melalui konfigurasi Google Apps Script dan penanganan HTTP redirect pada ESP32, sehingga fitur data logging dapat berjalan dengan baik. Yang terakhir adalah saran. Ya, jadi yang pertama peningkatan komunikasi antar MCU. Disarankan untuk menggunakan SPI atau I2C agar transfer data lebih cepat dan efisien. Kemudian menggunakan migrasi database. Ganti Google Sheets ke Firebase atau InfluxDB agar penyimpanan lebih stabil dan skalabel. Yang ketiga, peningkatan keamanan. Disarankan untuk menambahkan enkripsi dan SSL pinning untuk melindungi komunikasi data. Dan yang terakhir, manajemen daya. Disarankan untuk menerapkan deep sleep dan baterai cadangan agar sistem tetap bekerja pada listrik padam. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan banyak terima kasih.